Ya, ibu-ibu, mohon izin waktu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 01 Nusa Maju. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmatnya kita dapat kembali berkumpul di kantor SD Negeri 01 Nusa Maju dalam keadaan sehat. Sholawat dan salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumil akhir ya. Bapak Ibu Guru, terima kasih waktunya, terima kasih sudah meluangkan waktu sebentar meninggalkan anak didik di dalam kelas. Di sini saya mohon izin akan mempresentasikan yaitu rencana tindak lanjut. Kemarin saya membuat proyek, Bapak Ibu Guru, saya membuat proyek yaitu bersama dengan komunitas belajar di SD Negeri 01 Nusa Maju. Jadi proyeknya itu saya ingin membuat anak-anak itu membuat senam, membuat gerakan senam kreasi. Seperti itu. Proyeknya seperti itu. Setelah saya tindak lanjuti, yang pertama di dalam proyek saya itu latar belakangnya yaitu judul program atau kegiatan yaitu Healthy Movement Smart Generation. Jadi gerakan sehat, gerakan cerdas. Jadi tidak hanya badan kita yang sehat, tapi kita juga cerdas. Yaitu implementasi proyek senam kreasi di sekolah. Di sini saya mengambil model pendidikan kebugaran dan model pendidikan gerak, Bapak Ibu ya. Itu judul program kegiatan saya. Selanjutnya latar belakang. Yang pertama yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan. Dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terikat yang ditentukan oleh sekolah seperti yang biasa dilaksanakan dengan senam SKJ 2017 ya. Jadi setiap kita melakukan gerakan senam hari Jumat itu ada sebagian peserta didik atau anak-anak kita tuh yang kurang antusias. Itu latar belakang yang pertama. Yang kedua yaitu ya ini tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Selanjutnya yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Itu latar belakangnya. Terus selanjutnya pelaksanaan program berdasarkan voice, choice dan ownership peserta didik, yaitu voice atau suara peserta didik akan diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi. Itu voice-nya. Untuk choice, ya choice itu atau pilihan. Jadi peserta didik di sini dapat memilih musik yang disukai. Musiknya seperti apa? Atau musiknya yang santai atau musik yang tidak santai atau yang kardiovaskuler. Selanjutnya dengan peserta didik memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan, ownership atau kepemilikan. Dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan, mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program. Jadi ketika peserta didik membuat senam, itu dia merasa memiliki senam tersebut, sehingga dalam kegiatan Jumat Sehat, Jumat bersih yang kita laksanakan itu peserta didik harapannya menjadi antusias. Selanjutnya aset. Jadi aset yang ada di dalam sekolahan, yang pertama itu tentunya aset manusia. Dalam aset manusia itu ada kepala sekolah tentunya, pemimpin kita. Selanjutnya ada Bapak Ibu Guru dalam KBS, komunitas belajar sekolah. Terus juga ada peserta didik
Itu aset manusia. Yang kedua ada aset sosial. Aset sosial yaitu komunitas belajar sekolah. Itu aspek sosial, yaitu hubungan antara peserta didik dan dewan guru. Selanjutnya aset fisik di sekolah kita yaitu ada lapangan olahraga, dan juga dalam pelaksanaannya itu kita membutuhkan sound system. Selanjutnya aspek finansial itu yaitu diambil dari dana BOS. Yang terakhir ada aspek politik, yaitu kebijakan dari kepala sekolah. Itu beberapa aspek yang ada di dalam sekolah kita. Ada 1, 2, 3, ada 5 ya. Ada aspek manusia, aspek sosial, aspek fisik, aspek finansial, dan aspek politik. Itu latar belakangnya. Selanjutnya yaitu tujuan program, yaitu yang pertama membekali peserta didik dengan keterampilan hidup berharga seperti kerjasama, disiplin, tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam kreasi yang menyenangkan, serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Selain mempresentasikan, nanti peserta didik yang sudah jadi senamnya itu dipresentasikan waktu hari Jumat. Selanjutnya nomor 2 yaitu menciptakan lingkungan yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal ya. Jadi peserta didik itu kemampuannya bermacam-macam. Kita memberi kesempatan mereka untuk berkembang ya. Selanjutnya meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini ya. Itu yang nomor 3 ya. Tujuannya yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini ya. Itu karena kesehatan itu sangat penting bagi tubuh kita. Selanjutnya capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk setiap tujuan. Yaitu tujuan pertama tadi membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti bekerja sama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam kreasi yang menyenangkan. Capaian capaiannya peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik, dan mempunyai rasa percaya diri. Itu capaiannya. Capaian dari tujuan yang pertama. Terus langkah-langkahnya yaitu yang pertama, saya akan membentuk kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dalam merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok. Yang kedua, memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengadakan evaluasi rutin untuk memantau kemajuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif. Hasil yang diharapkan dari tujuan yang pertama yaitu peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti dan mematuhi jadwal latihan, dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam kreasi dan memiliki rasa percaya diri. Itu capaian langkah-langkah dari tujuan yang pertama. Selanjutnya untuk tujuan yang kedua yaitu menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Capaiannya yaitu semua peserta didik merasa dihargai dan diterima dalam kegiatan dengan berbagai latar belakang dan kemampuan, dapat berpartisipasi aktif sehingga meningkatkan rasa kebersamaan dan solidaritas antar peserta didik. Langkah-langkahnya memastikan kegiatan senam kreasi dapat diakses oleh semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus. Jadi bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus itu bisa mengikuti senam tersebut. Selanjutnya mengadakan sesi orientasi untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya inklusivitas. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang ramah dan mendukung, di mana setiap peserta didik merasa aman untuk berpartisipasi. Itu langkah-langkahnya. Yang keempat, mengadakan sesi diskusi dan refleksi untuk mendengarkan pendapat dan masukan dari peserta didik. Selanjutnya langkah-langkah yang nomor 5 yaitu melibatkan peserta didik dalam pengambilan keputusan terkait kegiatan senam kreasi.
Itu langkah-langkahnya. Hasil yang kita harapkan, yang kami harapkan, yaitu peserta didik merasa diterima dan dihargai dalam kegiatan, meningkatnya partisipasi aktif dari semua peserta didik, termasuk mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga terjalinnya rasa kebersamaan dan solidaritas yang kuat antara peserta didik ya. Jadi peserta didik itu merasa diterima dan dihargai. Selanjutnya untuk tujuan yang ketiga. Tujuan ketiga itu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Capaiannya, peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup sehat secara konsisten. Gaya hidup sehat secara konsisten. Jadi secara konsisten enggak apa ya? Nah, sekarang kita hidup sehat, minggu besok kita nggak hidup sehat, seperti itu. Jadi secara konsisten. Untuk langkah-langkahnya, yaitu memberikan edukasi tentang manfaat senam kreasi bagi kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan. Yang ketiga, mengintegrasikan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam dan mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Yang nomor 5, menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan yaitu peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan fisik dan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan, serta lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang ketiga ya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Jadi dalam komunitas belajar ini saya tidak bisa sendirian Bapak Ibu, saya membutuhkan mitra atau rekan sejawat atau rekan guru. Program senam kreasi ini dirancang sebagai kegiatan kokurikuler yang menarik dan berkelanjutan. Saya tahu Bapak Ibu kokurikuler itu apa? Kokurikuler itu kegiatan pengembangan berdasarkan profil pelajar Pancasila. Jadi beda ya. Intrakurikuler, kokurikuler sama ekstrakurikuler itu berbeda. Kalau ekstra itu di luar jam sekolah, intra di dalam sekolah. Kalau kokurikuler itu pengembangan sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang menarik dan berkelanjutan. Maksudnya di sini seumpamanya program saya berhasil, itu nanti akan dilanjutkan ke kelas berikutnya. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Target program yaitu saya mengambil kelas 5 ya Bapak Ibu, karena kalau kelas 6 itu sebentar lagi kan mau ujian nasional dan persiapan buat kelulusan. Jadi saya mengambil kelas 5. Pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan dan di ruang kelas jika cuaca lapangan tidak mendukung, contohnya ketika hujan dan sebagainya. Di jam atau hari yang telah disepakati bersama selama 1 bulan di semester genap nanti. Berarti rencana tindak lanjut saya ini nanti semester genap Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita libur semester ganjil masuk semester genap itu akan saya terapkan selama 1 bulan di jam atau hari yang telah disepakati bersama selama 1 bulan ya. Anggota komunitas belajar yang akan berkolaborasi adalah guru SBDB. Nah, jadi menselaraskan, karena SBDB yaitu kan seni budaya dan prakarya Bapak Ibu, karena pembuatan senam ini berhubungan dengan gerak. Jadi guru SBDB tersebut akan membantu dalam pembuatan koreo gerakan senam, dan operator sekolah membantu dalam shortlist atau skrip pembuatan video dan pengeditan video. Jadi mitranya yaitu yang pertama guru SBDB dan operator sekolah. Selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah, yaitu di sekolah kita kayaknya Bu ya, yang tersedia lapangan yang cukup luas untuk kegiatan senam, sangat cukup luas. Yang kedua, tersedia peralatan senam yang memadai ya. Kita sudah ada sound system, adanya dukungan program Jumat Sehat dari sekolahan, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Jadi
peserta didik kita tuh banyak yang mempunyai bakat dalam menciptakan gerakan senam. Jadi itu kapasitas yang dimiliki sekolah kita ya. Selanjutnya yaitu rencana evaluasi, yaitu evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJOK dan staff pendukung. Itu evaluasinya. Yang kedua, peserta didik mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik. Dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang dipilih untuk mendapatkan perspektif yang bergabung dari bukan dari berbagai kelas Pak ya, ini tadi belum dirubah dari kelas 5. Selanjutnya PJOK yang terlibat langsung dalam program ya, tentunya saya sebagai guru PJOK harus terlibat langsung dan staf ya, dan staf ya, staf guru dan yang tergabung dalam anggota komunitas belajar dalam sekolah, rekan-rekan guru sejawat. Itu evaluasi Bapak Ibu. Selanjutnya kemungkinan tantangan, yaitu karena suatu rancangan atau rencana itu pasti memiliki tantangan, nggak bisa terus lancar. Harapannya lancar, tapi pasti ada tantangannya. Di sini saya mempresentasikan ada kemungkinan 3 tantangan yang bakal kita hadapi. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi dan antusias peserta didik ya, termasuk kurang. Yang pertama pasti itu Bapak Ibu ya, kurangnya antusias dari peserta didik ya. Mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Jadi biasanya anak-anak itu kalau bergerak itu dia merasa malu dan kurangnya pemahaman tentang senam aerobik bersenam ya. Selanjutnya rencana solusi dari yang pertama dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu, dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik bagi peserta didik. Paham dan mengerti, mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJOK. Itu solusinya. Jadi kita memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang minatnya kurang tadi, bahwa pentingnya manfaat dari senam aerobik. Selanjutnya kesulitan tantangan yang nomor 2 yaitu kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal yang mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan jam ekstrakurikuler. Jadi saya menyadari bahwa peserta didik itu kegiatannya sangat padat sekali. Selain jam mengajar, terus juga ada ekstrakurikuler. Jadi mungkin dalam mengatur waktu latihan itu mungkin tantangan yang kedua. Solusinya yaitu menambah beban jadwal peserta didik, yaitu membuat waktu baru, yaitu dengan cara berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal. Jadi nanti saya akan berkomunikasi dengan pembina ekstrakurikuler pramuka. Jadi seumpamanya ada peserta didik kelas 5 yang ikut ekskul pramuka dan kemudian berbenturan dengan rencana program tindak lanjut saya, nanti kami akan berkomunikasi untuk mencarikan waktu yang tepat. Selanjutnya tantangan yang ketiga yaitu evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif. Kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat, yaitu evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif ya, karena peserta didik mungkin sangat banyak, jadi kita sebagai guru dalam memantau itu kurang maksimal. Perkembangan program secara berkala dan alat evaluasi yang kurang tepat. Untuk solusinya yaitu memantau kemajuan dan
memberikan umpan balik yang konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada error. Jadi setiap peserta didik membuat suatu gerakan atau Korea senam itu kita memberikan umpan balik. Apakah gerakan ini sudah sesuai dengan musik atau apakah gerakan ini sudah sesuai dengan gerakan yang kita perlukan. Jadi kita selalu memberikan umpan balik dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Itu kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi bersama. Selanjutnya ya terima kasih Bapak Ibu. Itu rencana tindak lanjut saya yaitu dengan judul tadi saya mengambil tema di sini healthy movement dan smart generation, yaitu gerakan sehat generasi cerdas. Demikian implementasi dari rencana tindak lanjut saya, Bapak Ibu guru. Seumpamanya ada sesuatu yang belum jelas atau yang mau ditanyakan, saya persilakan, atau ada umpan balik mungkin atau saran sebaiknya seperti ini Pak, saya persilakan. Ya, Bu Puji Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ridki selaku guru olahraga di SD Negeri 01 Nusa Maju. Saya akan menanggapi apa yang sudah Bapak presentasikan, yaitu gerakan sehat generasi cerdas, implementasi proyek senam kreasi di sekolah. Jadi saya setuju dengan apa yang akan Bapak rencanakan, semoga terrealisasi dengan baik. Karena itu tadi senam kreasi ya Pak ya, kelas 5 setiap kelompok ya nanti bisa ditampilkan ketika senam SKJ setiap hari Jumat. Nah, bisa untuk kreasi ya, untuk selingan ketika anak-anak sudah selesai senam yang wajib. Nah, ini bisa diikutkan. Kemudian nanti kalau ketika ada momen atau momen-momen tertentu bisa juga kita buatkan lomba ya Pak ya. Jadi saya sangat mendukung apa yang Bapak rencanakan. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu Puji Astuti SPD ya. Ya bagus Ibu, nanti dapat kita ketika ada lomba, mungkin ada lomba senam tingkat kecamatan, itu karena anak-anak sudah membuat senam, jadi kita tinggal mengambil kelompok-kelompok tersebut dan tinggal mengirimkan lomba tersebut. Nah, itu tujuannya Bu. Selanjutnya ya benar juga yang disampaikan Bu Puji tadi. Jadi nanti setelah selesai 1 bulan kan rencana saya Bu, itu anak-anak akan menampilkan senam tersebut di hari Jumat. Ya, di hari Jumat tersebut nanti akan ditampilkan per kelompoknya. Jadi benar untuk selingan sebelum melakukan setelah senam yang wajib. Jadi ada senam selingan dari kreasi anak-anak. Ya, selanjutnya ada lagi Bapak Ibu. Ya, Pak Irwansyah. Ya, terima kasih atas waktunya. Sekedar saran Pak Ridki atas rencana Anda dalam mempresentasikan dan sosialisasikan dari rencana yang Anda buat untuk kedepannya. Hanya saja kalau bisa ya, rencana yang akan Anda laksanakan untuk semester ke depan itu jadwalnya sesuai dengan P5. Jadi tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, seandainya ada dari fasilitator ataupun guru pendamping, mereka tidak berbenturan dalam hal-hal dengan kegiatan Anda dalam ketika mengikuti kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan. Itu saja Pak yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Pak Irwansyah. Tadi
sangat bagus sekali sarannya. Pasti nanti kita akan berkolaborasi dengan menyesuaikan dengan jadwal P5. Terima kasih Pak Irwansyah atas sarannya. Ya, terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Cukup. Cukup. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan rencana tindak lanjut saya. Terima kasih. Semoga rencana tindak lanjut ini dapat berjalan dengan baik. Tanpa dukungan Bapak Ibu guru dalam komunitas belajar SD Negeri 01 Samaju, rencana ini tidak akan berjalan. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.